Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya juga saya mengucapkan jazakumullah khair, jasa. Semoga Allah membalas kebaikan bapak-bapak sekalian atas undangannya. Tentunya dari niat saya menghadiri undangan itu diantara perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza da'aka fa'ajibhu." Jikalau kalian diundang, maka datangilah, jawablah. Dan itu diantara hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Kemudian tentunya undangan yang paling besar adalah undangan berbicara tentang agama. Akan tetapi berbicara tentang agama, kata para ulama, khairul kalam qalla wa dalla. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan yang sedikit tapi memberikan petunjuk. Sedangkan ucapan yang paling baik yang memberikan petunjuk adalah Al-Quran. Sepakat para ulama. Maka dari itu diantara sucinya jiwa seseorang ketika dia menerima dari Al-Quran. Sehingga mohon maaf tadi memang agak kurang beradab. Adabnya biasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berbicara, dia tidak pernah memalingkan wajahnya dari lawan bicaranya. Akan tetapi karena saya hafalannya sedikit, kacau, bukan saya Imam Syafi'i, sehingga saya berusaha yang saya hafalkan kemudian saya cari lagi di mana ayatnya, di juz berapa, sehingga kita berbicara bukan hanya berbicara sekedar seenak perut saya, tapi saya bawakan dari Al-Quran, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah sebaik-baik ucapan. Wa khairul hadi hadiyun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi setiap di khutbah Jumatnya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khairul kalam kalamullah. Di hadis lain, wa asdaqal hadisi kitabullah. Sebaik-baik ucapan, sejujur-jujur ucapan adalah ucapan Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, wa man asdaqu 'alallahi qila. Siapakah yang lebih benar ucapannya dibanding Allah? Tidak ada. Maka dari itu pertanyaan yang ditanyakan, saya menjawab bukan karena jawaban saya. Tapi saya hanya ingin mengabarkan sebagai perantara pengabaran yang dikabarkan oleh Al-Quran. Karena sekali lagi berbicara tentang agama, tidak ada yang berhak kecuali setelah melihat dari Al-Quran. Maka tadi pertanyaan tentang apakah takdir itu ada takdir baik dan takdir buruk? Jawabannya iya, secara pandangan kita. Itu juga sebenarnya pertanyaannya sudah dijawab. Akan tetapi di sisi Allah tidak ada yang buruk. Maka dari itu Allah kabarkan. Wa asa dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Ta'ala, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Ayat ini berbicara ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikalahkan di medan perang. Dipukul mundur. Bahkan sampai Nabi luka pada giginya. Berdarah, jatuh. Luka-luka di bagian pelipisnya. Sampai robek. Apa kata Allah Azza wa Jalla, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang engkau benci itu baik bagi kalian. Jadi di sisi Allah semuanya baik. Yes, tapi di sisi manusia cara memandangnya ada dua, ada baik, ada buruk. Seperti misalnya seseorang kebakaran rumahnya. Orang melihat ini keburukan. Bagi sebagian orang memandang. Tapi orang yang memiliki ilmu ini mengatakan apa? Kebaikan. Kenapa? Apalagi kalau dia dikena musibah, kemudian dia kembali kepada Allah. Dia mendapatkan alladzina, yaitu orang-orang yang berbicara ketika ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka berkata, kata Allah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Akan kembali kepada Allah. Ulaika, kata Allah, mereka itulah. Allah tunjuk. Alaihim salawatum min rabbihim. Atas mereka salawat Allah. Salawat Allah, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Allah mengampuni dia. Allah mengangkat derajatnya. Allah menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Dan Allah menggantikan yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Maka dari itu doa ketika tertimpa musibah. Pernah ada Ummu Salamah. Meninggal suaminya di medan perang. Kemudian Nabi katakan, kuli
Wahai Ummu Salamah katakan, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kebaikan bagi musibah saya dan gantikanlah saya lebih baik. Kata Ummu Salamah, siapa lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah? Suaminya yang baik, suaminya yang perhatian, suaminya seorang sahabat, suaminya yang dijamin surga, suaminya yang mengikuti peperangan Nabi. Tapi bersamaan dengan itu dia katakan, ternyata tidak lama setelah selesai masa iddahnya, yang melamarnya adalah orang yang terbaik di muka bumi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika orang melihat suatu musibah di atas ilmu, maka dia melihatnya itu adalah kebaikan. Maka dari itu seorang penyair mengatakan, masaibu qaumin fawaidu inda qaumin. Sesungguhnya musibah atas suatu kaum itu sebenarnya faedah bagi kaum yang lain. Berapa banyak orang yang teringat dengan kenikmatan ketika kenikmatan itu dicabut. Misalnya kita sudah tua. Ya, dulu Allah kasih berikan kesehatan. Masa muda bisa ke sana, bisa kemari. Pandangan masih lihat, tapi Allah menguji kita. Dengan ditakdirkan mata kita sudah rabun. Kekuatan kita tidak seperti dulu lagi. Apakah itu keburukan? Mungkin sebagian orang tua menganggap, pace mana kene. Tidak namu harapan. Dia anggap keburukan. Padahal itu kebaikan. Berapa banyak orang yang dibutakan oleh Allah ketika dia sabar, ternyata itu mengurangi maksiatnya dari memandang yang haram. Banyak begitu, seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk orang yang dibutakan oleh Allah di masa kecil. Tapi bersamaan dengan itu, Allah berikan penglihatan di umur-umur sudah ketika dewasa. Atas doanya. Dengan sebab. Jadi, inti pelajaran bisa kita petik. Sebagaimana yang sudah dijawab. Bahwasanya segala apa yang Allah tetapkan itu adalah kebaikan di sisi Allah. Dan adapun cara memandangnya ketika kita ingin mengelompokkan, itu tetap ada kebaikan, ada keburukan. Tapi kebaikan secara duniawi. Kebaikan bisa jadi keburukan secara duniawi, tapi itu kebaikan secara ukhrawi. Ketika kita sabar, ketika kita menerimanya, ketika kita menggantikannya dengan doa dan keridoan. Ketahuilah bahwasanya keridoan atas tertimpa musibah itu lebih besar pahalanya, lebih besar kebaikannya dibandingkan musibah itu sendiri. Maka ketika kita tertimpa musibah dan kita kembali kepada Allah, menanamkan rasa syukur, maka dari itu ini 3 kunci kebahagiaan. 3 kunci kebahagiaan kata para ulama, idza u'tiya syakara. Seseorang kalau diberi dia bersyukur. Ini kunci kebahagiaan yang pertama. Yang kedua, idza tuli'a sabara. Jika dia ditimpa musibah dia bersabar. Idza asnaba istaghfara. Jika dia terjatuh dalam dosa dia beristighfar. Jadi 3 kunci kebahagiaan. Kalau mau bahagia sebenar-benarnya kebahagiaan, lakukan 3 ini. Yang pertama, ketika diberi bersyukur. Ketika ditimpa musibah bersabar. Ketika jatuh dalam dosa beristighfar. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Ya, pertanyaan yang kedua, apakah kesombongan atau kesyirikan mana yang lebih besar? Jawabannya kesyirikan. Ibadah yang paling besar adalah ibadah menyembah hanya kepada Allah, mengakui tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu yang paling besar. Maka yang namanya penyakit, namanya keutamaan, kebalikannya saja. Itu kaidah yang diberikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kalau kita mau berbicara tentang hadis, diriwayatkan dari Abdullah, yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Imam Bukhari dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tafsir ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Qala ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam yuzlim fa anzalallahu azza wajalla. Tentang ketika turun ayat bahwasanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Kezaliman ini kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kezaliman? Sehingga kita diazab oleh Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyirku ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ini dalam wazan azim. Azim itu dalam wazan ilmu nahwu namanya fa'il. Dalam wazan fa'il namanya dalam wazan mubalaghah. Besar sekali. Ini dalam wazan mubalaghah. Rahim, sangat penyayang. Sampai orang yang tidak menyembah saja tetap disayangi oleh Allah, diberi rezeki. Jadi ini menunjukkan dalilnya bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Dan Imam Az-Zahabi menulis buku
al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa yang paling besar dinukil nomor satu adalah kesyirikan. Ini. Adapun sombong di antara dosa besar, tapi tidak mengalahkan besarnya kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan masuk di dalamnya kesombongan, sedangkan kesombongan tidak masuk dalamnya kesyirikan.